Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita sampai kepada bab syirkah. Syirkah ini perserikatan, persekutuan. Jadi sebuah usaha bersama yang namanya syirkah ini itu ada fadilahnya, Pak. Halaman pinten? Ada sebuah hadis qudsi, hadisnya ini sahih. Allah Ta'ala berfirman, Ana salisus syarikain malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharastu min bainihima. Kata Allah, aku seperti orang yang ketiga jika ada dua orang yang berserikat, selagi salah seorang dari keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Maka jika salah satu dari keduanya berkhianat, kharajtu min bainihima, aku akan keluar dari dua orang yang berserikat tadi. Maksudnya gimana ini? Aku seperti yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Maksudnya Allah akan memberikan 4 hal. Kata para ulama, yang pertama akan ditolong. Usaha ini akan ditolong. Usaha kok bareng-bareng dan saling amanah, tidak ada yang khianat. Niku fadilah pertama, dapat pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, akan dijaga usahanya tadi. Kemudian yang ketiga, Allah akan menurunkan berkah dalam hartanya. Tapi syaratnya tidak ada pihak yang berkhianat. Ya, berkhianat itu macam-macam, nanti caranya gimana itu Pak, berkhianat itu. Kalau berkhianat ya sudah, Allah cabut pertolongannya, Allah cabut keberkahannya, penjagaannya dicabut semua oleh Allah Ta'ala. Ya, contoh khianat itu ya, usaha bareng-bareng, laku banyak, sama temannya laku, ngomong laku sedikit, khianat. Lakunya napa namine, harganya mahal, laku mahal sehingga untungnya banyak, ngomongnya laku diturunkan harganya. Termasuk khianat yang tipis. Ini misalnya ya, saya kan bawa harta perserikatan, ada dua orang yang menawar barang ini. Oke. Ini barang perserikatan kami, saya dan teman saya, Pak Sutrisno sama Pak Karno nawar. Yang satu nawar dengan harga 1 juta, yang satu nawar dengan harga 1.200.000 misalnya. Ini seharusnya sebagai bentuk amanah kepada perserikatan, harusnya saya jual ke penawar yang lebih mahal, karena inilah yang lebih menguntungkan perserikatan, menguntungkan teman-teman saya, anggota perserikatan semua. Kok saya jual ke pembeli yang harganya lebih murah? Mungkin karena ada ini termasuk khianat juga yang halus. Masya Allah. Tapi kok bisa saling amanah, perserikatan bisa menghindari khianat? Oh, ini barokah, Pak. Maka ini bisa jadi solusi. Misalnya kita usaha ini gagal, itu gagal, cobalah syirkah, kerjasama dengan teman, tapi diatur betul sehingga jangan sampai ada yang khianat tadi. Nanti akan turun keberkahan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Nggih. Ini syirkah ada 2. Yang pertama
Sirkah sebagai sebuah kepemilikan bersama atas sebuah harta. Kepemilikan bersama atas sebuah harta. Ini nggak kita bahas ini, Pak. Maksudnya gimana ini? Ini ada sebuah tanah luas misalnya, mahal, tapi saya ingin mendapatkan tanah itu, akhirnya nggak kuat. Akhirnya ngajak teman-teman, yuk bareng-bareng 3 orang patungan kita beli tanah. Berarti tanah ini milik berapa? Milik berapa orang ini? Milik 3 orang. Maknanya 3 orang ini bersirkah, berserikat dalam kepemilikan tanah. Seorang bapak meninggal, dia punya harta waris. Ketika harta waris belum dibagi, maka semua anggota, semua ahli waris, mereka bersirkah, berserikat dalam kepemilikan atas harta warisan tadi. Niki sirkah sekedar sebagai sebuah kepemilikan bersama atas sebuah harta. Ini enggak kita bahas karena ini mudah ya. Yang mau kita bahas ini Pak, yang kedua Pak, sirkah sebagai sebuah akad bisnis Pak. Sirkah sebagai sebuah akad bisnis. Ini sebetulnya ada 4 macam nih. Ada 4 macam. Yang pertama namanya sirkah inan. Sekedar gambaran dulu sementara. Bagaimana sirkah inan ini? Si A, si B, mereka kumpul uang. Yang dikumpulkan uang, bukan barang tapi uang. Bikin toko apa? Uang ini untuk mereka beli barang, akhirnya bikin toko misalnya. Nah, ini namanya sirkah inan. Ini nanti yang kita bahas. Kemudian yang kedua ada lagi macam sirkah, namanya sirkah badan. Si A niki ahli mesin. Si B ahli kelistrikan. Akhirnya bikin bengkel bersama misalnya. Namanya bikin bengkel bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namanya sirkah badan. Ada lagi yang ketiga, namanya sirkah wujuh. Sirkah wujuh niku gambarannya si A uang banyak, tapi tidak pandai mengelola. Si B ini sudah pengalaman dalam dagang, sudah berpengalaman dalam dagang. Ya, ini satu gambaran. Atau begini, yang lain, yang jelas-jelas wujudnya saya ganti. Si A sudah punya nama. Ini seandainya dia ngambil barang, toko-toko akan percaya sama dia. Si B siap gerak, siap kerja. A yang ngambil barangnya, nanti yang muter B gitu. A karena dia sudah punya nama yang dipercaya di kalangan bos-bos ini, toko-toko, para distributor sudah percaya dengan A, maka dia mudah ngambil barang, dikredit pun boleh. Lah B siap kerja, yang muter hendak memasarkan si B ini sirkah
Yang keempat ini jelas nggak sah, nggak usah kita bahas sirkah yang keempat. Namanya sirkah, saya jarang bahas yang keempat, mufawadoh. Sirkah mufawadoh niku nanti sirkah mufawadoh niku kalau ada temannya rugi, temannya ikut nanggung. Rugi yang dibuat oleh temannya nggak ada hubungannya dengan saya ikut nanggung sebagai bentuk kerjasamanya nih Pak. Kita bareng-bareng karena masih ya sedang tahap awal dalam usaha, yuk bareng-bareng. Untung yo dibagi bareng, Pak rugi yo dibagi bareng. Nah ini, wah Masya Allah nih. Bahkan sampai para ulama mengatakan seandainya sirkah mufawadoh niku dibolehkan oleh para ulama, maka tidak ada akad yang nggak boleh, itu nggak ada. Saking itu kayak gitu kok boleh. Orang dibebani untuk menanggung kerugian atas apa yang tidak dia perbuat. Wah ini sangat nggak jelas ya Pak. Ya kalau kerugiannya cuma 100 ribu, 300 ribu, 1 juta lah masih kecil. Nah kalau ruginya 100 juta, masa temannya dibebani juga. Yang keempat itu jelas nggak sah. Lah kita lanjutkan, dalam madzhab Syafi'i yang sah hanya yang nomor 1. Dalam madzhab Syafi'i sirkah yang sah hanya yang nomor 1, sirkah inan. Sirkah yang perserikatannya itu didasarkan atas kumpul uang. Jadi jelas Pak, yang dikumpulkan adalah uang. Uang kumpul dengan uang baru untuk beli barang. Bukan barang kumpul dengan barang nggak boleh. Uang yang dikumpulkan itu uang. Nek barang itu memakai tasik menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya seandainya yang kumpulnya itu dalam bentuk barang, si A mengumpulkan baju, si B mengumpulkan apa misalnya Pak, peci sama serban-serban, terus bikin toko baju, isinya ada baju, ada peci, serban, terus yang laku baju, pecinya nggak patek laku, padahal keuntungan dibagi bersama. Nanti akan di hati akan timbul jadokno, aku buka dewe. Kenapa aku ngajak teman-teman gue ini? Ternyata peci dia nggak laku, yang laku bajuku. Nah begitu, akan timbul akhirnya mengurangi saling ridho yang menjadi dasar sahnya setiap muamalah. Ini nggak boleh, tidak dibolehkan. Maka harus kumpul uang. Nanti ada masalah-masalah panjang di sini akan kita bahas nanti. Sekarang gambarannya dulu. Lah kalau sirkah badan ini madzhab Syafi'i nggak boleh, tapi sebagian ulama yang lain masih membolehkan. Al-Imam Abu Hanifah membolehkan sirkah badan ini secara mutlak. Walaupun beda keahlian boleh bareng-bareng dengan keahlian masing-masing, buka usaha sama-sama, nanti hasilnya dibagi 2. Terserah sesuai perjanjian, boleh menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad, sirkah badan ini hanya boleh kalau keahliannya sama-sama tukang cukur, akhirnya bikin usaha tukang cukur bersama, sama-sama ahli mesin, bareng-bareng bikin bengkel. Jadi kalau keahlian sama baru boleh menurut madhab Malik dan madhab Ahmad. Manten wangi. Jadi seandainya ada yang kepepet mau akad seperti ini masih ada yang membolehkan. Tapi alangkah bagus kalau kita seperti ini. Kemudian yang ketiga itu juga ada yang membolehkan Pak. Ada 2 orang, yang satu sudah punya nama, yang satu siap kerja. Yang sudah punya nama ini ngambil barang, ya.
namanya dicatut untuk supaya barang laku. Ini dagangannya Pak ini loh. Nah, yang B itu yang gerak datang ke rumah-rumah, yang nanti keuntungan dibagi 2. Gitu ya. Nggih. Nanti akan kita baru bahas macamnya. Nanti syarat-syaratnya habis ini mau kita bahas. Nggih. Monggo. Itu nanti ya. Hasil penjualan air ini hanya sama, kan ada yang tanda tentang air, hanya jual. Diulangi Pak, tanahnya milik siapa? Tanahnya milik si A, si B yang mengerjakan. Dia membuat sumber air sumur, biayanya 20 juta, yang 10 juta si A, yang 10 juta itu si B. Ukurannya si A, alam mesinnya si B. Ini bagaimana akarnya apakah dihasilkan, yang kedua hasil penjualan itu sebagai penjualan air. Itu kalau si A dengan si B hubungan kerjanya apa? Si B yang ngelola apa? Bertanam itu, tanam-tanaman begitu. Tadi. Itu nanti akadnya Pak, apa namanya? Mukhabarah muzaraah nanti ada. Mukhabarah dan muzaraah. Yang satu punya lahan, yang satu yang mengerjakan. Boleh itu nanti Pak. Boleh. Ya, sedangkan air itu tidak masuk dalam akad awal itu, ya terserah mau dirembuk bagaimana itu. Yang jelas air itu aslinya adalah milik yang punya tanah. Karena air itu ada di tanah dia. Tapi seandainya mau dia bagi dengan temannya, boleh. Sekarang kita lanjut syirkah dulu. Terus coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Syarikat atau syarikatan. Syarat-syarat syarikat. Walisyarikati khamsun syaratin. Ayakuna ala nabil minat dara'in wad-dana'in. Langsung terjemah mohon Pak. Syarikat atau perserikatan dalam perusahaan itu boleh dengan 5 syarat, yaitu yang pertama modal berupa mata uang, yang kedua sama jenis dan macam saham yang ditanamkan, yang ketiga modal-modal itu menjadi satu, yang keempat setiap anggota mengizinkan kepada yang lain memperniagakan modal syarikat itu, yang kelima untung dan rugi dibagi menurut besar kecil saham. Kedua, otoritas setiap anggota syarikat. Masing-masing anggota syarikat mempunyai kuasa membubarkan syarikatnya kapan saja. Dan bila mana salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka batal syarikatnya. Dalil berlakunya syarikat dalam Islam adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berkongsi selama yang salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar atau mencabut berkah dari mereka. Hadis dari Abu Daud. Maksud kalimat aku pihak ketiga adalah aku Allah, pihak yang memelihara, membantu dan memberinya keberkahan. Maksud kalimat aku keluar dari mereka adalah aku Allah mencabut pemeliharaan, bantuan dan berkah dari usaha mereka. Terus Bakal. Sudah ya? Sudah. Singkat banget.
Yang pertama, syarat sirkah ini, sirkah yang tadi itu yang kita baca maksudnya sirkah inan itu tadi, Pak. Syarat pertama, modal yang dikumpulkan harus berupa uang. Inan ya. Anggap saja Ali dengan Zaid. Ali 50 juta, Zaid 100 juta. Kemudian yang kedua apa tadi syaratnya, Pak? Sama jenis dan macam saham yang ditanam. Oke, sama-sama uang rupiahnya. Kemudian Modal itu menjadi satu. oke. Kemudian uang ini dicampur, Pak. Sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana uangnya Zaid dan mana uangnya Ali. Ini jadi 150 juta. Tercampur, yang tercampur. Sekarang masing-masing nggak tahu lagi mana uang saya, sudah nggak tahu, sudah melebur jadi satu harta milik bersama. Oke. Kemudian ini syarat pertama kan tadi pakai uang, uangnya harus dicampur. Oke. Setiap anggota saling mengizinkan, melafadzkan akad. Syarat keberapa itu Pak Arif? 4. Jadi kemudian melafadzkan akad sirkah. Termasuk di sini saling memberi izin untuk menggunakan harta. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu mau jual itu sudah nggak perlu izin lagi sama temannya, tinggal ngambil harta jual. Tapi kalau sekarang gambarannya ya bikin toko itu, gambarnya sekarang itu harta ini terus dibikin toko miliknya bareng, nanti bayari pegawai atau mau ditunggu sendiri. Nah kemudian yang nggak bisa ini bikin toko baju. Termasuk ketentuan sirkah ini, untung rugi dibagi sesuai besar modal. Berarti antara Ali dengan Zaid berapa banding berapa nih Pak? 1 banding 2 jadinya. Walaupun Ali ini banyak kerja, tapi karena modalnya sedikit, nanti pembagian keuntungannya jadi lebih sedikit. Mau Pak? Banyak yang nggak mau kalau begini nih. Biasanya walaupun dia modalnya sedikit, tapi kalau dia yang banyak kerja, akhirnya minta pembagian yang sama. Bolehkah seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tetapi sudah dibahas dalam Bahsul Masail. Kalau memang seperti itu kejadian yang berlaku dalam kenyataan, boleh diikutkan mazhab Abu Hanifah yang membolehkan seperti itu. Asalkan dia punya kerja tambahan dan itu sudah disepakati dan diucapkan dalam awal akad, perjanjian awal sudah diucapkan. A modal memang separuhnya modal si B, tetapi si A jatah nunggu tokonya misalnya 2 kali lipat dari B, nanti akan dibagi keuntungan yang sama. Boleh. Terus nanti
Setelah ini kan memberi izin untuk menggunakan harta ya. Jadi nanti kalau mau jual-jual itu nggak harus izin lagi kepada temannya. Temannya nggak ada pun masing-masing bisa ngambil harta sirkah terus dijual. Tapi ya tadi harus amanah. Laku mahal ya dibilang mahal, semua keuntungan untuk sirkah. Nanti kalau lakunya mahal terus diturunkan, sebagian diambil sendiri, ini namanya khianat. Nah, kalau sudah khianat, pertolongan dicabut. Tetapi walaupun di awal akad keduanya sudah saling memberi izin untuk menggunakan harta, jika ada penggunaan harta yang resikonya tinggi, yang beresiko tinggi, maka harus izin lagi kepada temannya. Kalau zaman dulu contohnya membawa harta ini dibawa ke perjalanan yang jauh, apalagi perjalanan naik kapal. Zaman dulu itu perjalanan naik kapal ini resikonya tinggi, Pak. Hilang kapalnya, oleng, terus barang-barangnya dibuang ke laut, itu biasa zaman dulu seperti itu. Makanya kalau ada penggunaan harta yang beresiko tinggi, maka harus izin lagi kepada temannya. Ngerti ya? Ya nanti teknisnya ya sudah seperti toko biasa. Nanti mau ada berapa penjualan kotor, biaya-biaya, upah pekerja, macam-macam. Dan nanti yang dibagi adalah keuntungan bersih yang sudah disepakati. Berapa persen dari keuntungan bersih dibagi, apakah tiap bulan sekali ada pembagian, atau setengah tahun sekali, atau seminggu sekali, itu sudah urusan teknis. Bisa dipahami, Pak? Jadi intinya yang dikumpulkan adalah uang, mau bikin apa usaha terserah. Nah nanti untung rugi dibagi berdasarkan uang yang dikumpul. Uang banyak, ya dapatnya banyak. Uang sedikit, ya dapatnya sedikit. Bagaimana kalau tadi pihak yang uangnya sedikit tapi dia punya kerja banyak, dia minta untung sama? Ada yang membolehkan asal sudah disepakati sejak awal akad. Nggih. Ada pertanyaan? Monggo. Sirkah itu secara identifikasi mirip-mirip dengan usaha bersama pada koperasi. Nah, koperasi artinya juga usaha bersama. Misalnya juga ada modal bersama, uang yang bersama dikumpulkan untuk suatu usaha. Bentuknya bermacam-macam, ada pertokoan, ada simpan pinjam dan sebagainya. Dan ini pengurus itu betul-betul diagendakan untuk betul-betul aman. Dan nanti setiap akhir tahun itu ada pembagian jasa dari atau keuntungan dibagi bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan bersama. Apakah ini juga termasuk sirkah? Iya, sirkah. Nggih, sirkah. Bareng-bareng kumpul uang, bikin usaha ini, usaha itu, boleh, usahanya bermacam-macam boleh. Ini yang ditanyakan sirkahnya. Apakah ini sirkah? Sirkah itu. Ya. Usahanya macam-macam. Usahanya macam-macam, dagang, ada simpan pinjam. Ya. Yang itu jasanya dimusyawarahkan bersama. Oke. Boleh nggak bisa? Yang mana, Pak? Jasa, ada modal itu dihitung nanti. Jasa modal. Yang sering pinjam dapat jasa pinjam. Nggih. Pakai jasa riba karena perhitungannya itu di semua anggota. Dan disepakati itu. Oke. Ini yang nggak boleh itu ya simpan pinjamnya nih loh Pak ya.
Walaupun jasanya diberikan lagi sama. Nggih, walaupun Pak. Nggih. Kalau itu sudah babnya bab riba kemarin, nggih. Sirkah, tapi sing dikerjani bab riba, nggih. Sami mawon akhirnya. Tokonya boleh. Kalau tokonya boleh. Nggih. Saya kemarin bikin koperasi nih, Nggih. tapi kembaliannya tetap sebagai saya pinjam, Iya. saya kembalikan dan Nggih. nggak ada laba penambahan lainnya. Nggak apa-apa kalau itu. Nih. Kok enak dah? Ya karena komandan. Iya. Jumlah anggota sirkah ini tidak dibatasi. Nih, mau 3, 4, 5, 10 banyak boleh. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan besar nanti modelnya pakai saham itu. Cuman kalau bursa-bursa efek yang main apa namanya itu fiktif, nggak boleh itu. Bursa efek juga boleh. Nggak boleh. Maka sekarang dibentuk ada bursa efek syariah. Saat ini enten. Berarti bursa efek yang dulu Tidak. bursa efek tidak syariah, tapi ditutupi tulisannya ya. Tidak syariahnya ditutupi. Ya. Itu akhirnya setelah kami belajar mengenai ada yang mempraktekkan. Jadi ketika dia pinjam di koperasi, misalkan 40 juta, Ya. jasanya itu kan 1%, berarti 400.000. Ya. Jadi dia dengan pegawai koperasi itu bilang, saya nadar ngasih 400.000 ke koperasi karena saya dipinjami 40 juta. Ya. Setiap bulan 400.000 sampai lunas. Itu bagaimana kalau akunnya kalau bisa seperti itu? Itu akhirnya ada kayak gitu teman-teman. Niki pun mulai rodok pinter tiyang iki. Akunnya kita Sih. Ada di kitab ini ada, Pak. 3 madhab alias jumhur ulama, kebanyakan ulama madhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan itu haram, nggak boleh. Khilatur riba minar riba, mengakali riba itu juga termasuk riba. Belum selesai. Ya. Itu menurut 3 madhab mayoritas ulama. Dan bagaimana dalam madhab Syafi'i? Nah ini Pak. Dalam madhab Syafi'i ada khilaf. Ya. Sebagian mengatakan sah. Ya. Tetapi sebagian mengatakan sahnya itu hanya sah tapi makruh menurut sebagian. Sah tapi nggak bagus. Tetapi sebagian yang lain dalam madhab Syafi'i mengatakan sahnya hanya di hukum dunia. Sahnya hanya di hukum dunia. Mereka mengatakan dinullahi laisa bihi latin. Agama Allah bukan untuk diakali. Ya termasuk dulu yang praktek jaminan terus barang jaminannya dipakai itu sudah pernah dibahas dalam Bahsul Masail Al-Fatah. Ini orang ini akadnya bukan ngasih jaminan, Pak. Dia ngasih utang ke saya. Akadnya ngasih utang titik tanpa ada jaminan, ya. Terus saya punya motor, tapi saya akadi tak pinjami. Akadnya pinjam loh ya. Ini bukan jaminan, ini kamu tak pinjami. Ya nggonen, kalau ini tak pinjamkan kepada kamu ya silahkan dipakai. Wong akadnya pinjam. Yang nggak boleh dipakai itu kalau jaminan. Ini akadnya minjami. Allah Akbar. Kata Romo Nyai dulu, ora oleh
Kui riba termasuk. Sekarang coba, apakah ada orang ini terus ikhlas berbaik hati meminjami motor sampai berbulan-bulan? Kalau sebelumnya tidak ada utang nih Pak. Entene pinjaman gratis sampai berbulan-bulan ini mergo niki Pak. Tetap nggak boleh. Maka di kitab ada ini Pak, diajarkan memang. Contohnya saling nazar. Itu kalau kamu ngutangi saya, nanti saya akan nazar ngasih kamu sekian. Wah niki dibahas. Loh, nazar itu adalah untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa ini termasuk mendekatkan diri kepada Allah? Ngoten niku. Intinya nyamar Pak niku pergi Pak nggih. Dalam syariat apakah masuk ke dalam menyiasati? Kalau akad dalam ban syariah niku bukan ngutangi tapi mudharabah bagi hasil Pak. Itu nanti akan kita bahas. Bahasa kitabnya niku akad qirot, tanah modal bagi hasil. Lah bank syariah niku setahu saya akadnya seperti itu. Jadi kita nabung itu bukan nabung. Akadnya di awal sudah disepakati kita nabung itu akadnya tanam modal. Nanti akan dapat persentase keuntungan sebesar sekian. Wonten margin kalau nggih mboten patek paham penghitungan mereka bagaimana. Ya. Itu begini Pak. Nggih. Saya pernah. Nggih. Itu begini, memang kita nabung itu ada persentase. Kan kita dapat hasil 100% misalnya. Ini 52% untuk kita, 48% untuk bank. Itu saya pernah begitu. Jadi bank ngasih kita modal. Enggak, kita deposito. Contohnya begitu. Nanti kan hasilnya itu 100%. 52 itu untuk si penabung, 48% untuk bank itu. Gitu. Itu uangnya dihibahkan. Karena ini nabung itu kan. Iya, nabung, tapi uangnya kalau diputar sama bank dihibahkan. Iya. Niki nggih. Nih. Bank syariah atau bukan? Bank syariah nih. Bank muamalah nih atau yang lain? Yang lain. BRI. Saya kurang tahu kalau yang pernah saya ya silaturahmi sama teman-teman terus tanya langsung itu bank muamalah dulu itu. Waktu itu di Madiun belum ada, waktu itu di Kediri yang masih ada waktu itu. Tapi sistemnya bukan seperti itu dulu itu. Nanti bank itu kan punya macam-macam lapangan usaha, katanya bank muamalah itu. Kita tidak bahas apakah dia jujur dalam pengakuannya itu atau enggak, itu urusan lain. Tetapi yang dia kemukakan ke kita, mereka itu juga punya macam-macam lapangan usaha. Tanam modal ke sana, tanam modal ke sana ini. Uang yang kita tanam modalkan ke mereka itu oleh mereka juga mereka gunakan sebagai tanam modal begitu itu. Dengan para pengusaha-pengusaha yang sudah dicek. Makanya agak lebih sulit, relatif lebih sulit proses pencairan kredit di bank muamalah itu. Usahanya harus sudah jalan dulu begitu, termasuk itu. Nah, begitu. Kalau usaha yang baru mulai itu nggak akan bisa dikasih surat kredit itu. Harus sudah jalan dulu, perkiraan keuntungannya berapa.
Nah, begitu kata mereka itu waktu itu. Kalau langsung kita ngasih uang, nggih, katakanlah kita nabung 10 juta. Terus per bulan kita dapat nopo? 1% dari 10 ini. Nah, ini nggak boleh kalau begini nih Pak. Ini buatan nafsal nih. Ini sama aja ngutangi dapat 1%. Dah tetap terus tiap bulan sekian. Nih deposito seperti ini. Nggak boleh. Yang saya tanyakan tadi kan ketika kita tabung di bank zakat, kemudian hasilnya itu dibagi untuk penabung itu 52%, bank mendapat 48%. Nah, ini pertanyaan saya, ini halal apa enggak? Boleh. Bukan dari uang tanaman modal kita kan, tapi dari hasil. Ya, boleh. Kalau yang dimaksud dari hasil ada dari besar jumlah tabungan kita ini, berarti ini nyamar Pak. Maksudnya kita itu memasukkan 10 juta. Akhirnya dari 10 juta ini, tapi kalau dari hasil boleh, intinya kita nggak bahas apakah mereka jujur dalam pengakuannya, itu lain lagi urusannya ya. Tapi secara akad ya. Kalau memang bagi hasilnya itu berdasarkan keuntungan usaha mereka, ini boleh. Itu keuntungan betul. Nah, berarti boleh secara akad boleh. Ya. Itu pun setiap bulan tidak sama. Berarti boleh. Harusnya memang begitu. Nah. Deposito kan sekarang adakah simpan pinjam yang syariah itu ada nggak? Simpan pinjam kalau simpan ada pinjam yang syar'i, misalkan di koperasi, supaya itu berkah dari ya tanah modal lah. Atau kalau itu pinjam untuk membeli barang, akadnya jualan. Apa yang mau dibeli oleh koperasi dulu, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Larinya ke barang. Kita beli barang bukan Jadi yang mengelola uang itu ke koperasi. Koperasi beli barang yang dia inginkan sesuai sudah mungkin kesepakatan sebelumnya, sudah ada obrolan, sudah ada akad, janji membeli ini dibelikan oleh koperasi, dijual ke dia lebih mahal, bayarnya diangsur, boleh kalau itu boleh. Itu apa nggak sama dengan mengakali? Mboten, jualan. Karena gini misal, kenyataannya ya, koperasi itu kadang-kadang kerjasama dengan bank. Dari bank 1%, koperasi jual 2%. Kalau tak, koperasi ya belikan motor 20 juta. Ya udah, ini uangnya tak belikan, kalau nanti ini jadi 25 juta. Itu juga mengakali juga. Nah kalau yang begitu itu nggak tahu kita ya. Tapi yang jelas sistemnya seperti ini supaya boleh sistem jual beli. Iya. Jadi bukan termasuk diakali walaupun sistemnya dia ngitungnya tetap persentase. Ngitungnya secara kan ada akad lisan itu lebih baik lisannya. Misal kita bisa akali lisannya begitu tulis yang kita tanda tangan banyak ini tulis di situ memang bisa. Bagaimana itu? Lisan dengan akad lisan dengan tertulis beda. Iya ternyata memang kalau kita bikin jual beli kayak gitu. Kalau tahu ceritanya, kalau tahu latar belakang seperti itu ya diurungkan saja, berarti lebih ngakali loh. Kalau nggak tahu, ngakali. Kalau masalah apa namanya, ini besok kita teruskan lagi, ini terakhir nih lagi. Kalau masalah kenaikan harga ini, dia mau naikkan harga seberapa itu enten petongan nih, nggak masalah.
bermodalkan petongan ini harganya saya naikkan sekian, tapi sudah jadi sebuah harga barang, bukan apa namanya, bukan sebagai karena utang molor maka kena penalti bunga nih mau. Ini sudah atas nama harga, cuman kok bisa dinaikkan sekian gitu, ngerti ya hitungan ini, tak kira-kira seperti ini. Nggak apa-apa, itu secara akad boleh, mengakali, tapi ngakali yang boleh. Ada ngakali yang nggak boleh, yang seperti tadi itu nggak wajar seperti ini. Walaupun kita tahu sumber dananya koperasi itu di backing. Wah, kalau ini lain lagi urusannya, kita nggak bahas itu. Kalau apa koperasi itu terus di backing itu, wah nanti panjang lagi jadi urusannya deh. Ya insyaallah ya. Makanya betul kata Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala, fitnah riba yang sulit dihindari hari ini oleh kebanyakan orang itu akan mudah dihindari jika seseorang itu punya prinsip hidup sederhana, kata Syekh Ilyas. Fitnah riba itu akan mudah dihindari. Kenapa kita sulit menghindari yang begitu-begitu itu? Nah, gaya hidup niku wae lho. Oke. Ini satu aja. Iya. Ini saya alami. Iya. Saya ikut asuransi AIA. Iya. Ya, ini 7 tahun. Setiap bulan saya diambil gaji saya 500.000. Setelah 7 tahun itu saya ambil. Kalau saya kalikan 6 juta kali 7 42 juta. Yang terkumpul di asuransi tadi. Ternyata setelah saya ambil beberapa bulan yang lalu saya cuma dikasih kalau nggak cuma 18 juta. Harusnya berapa? Ini 42 juta. Nah ini kan saya ada emosi juga ya, ada emosi juga. Tetapi mungkin dia punya aturan kan nggak saya baca gitu. Ini saya selama 7 tahun tuh ribet ya. Saya Akadnya dulu bagaimana itu Bang? Jadi asuransi itu untuk membiayai manakala kita ada sakit atau kecelakaan. Selama 7 tahun itu tidak ada. Nah, uang asuransi itu bisa diambil manakala sudah 7 tahun. Nah, kemarin saya ambil. Ternyata kalau saya total udah 42 juta. Kan 500 kali 1 tahun saya 6 juta, 6 kali 7, 42 juta. Ternyata setelah diambil itu dikasih cuma 18 juta. Tapi saya agak kok bisa begini bagaimana? Tapi sudah saya jelaskan aja deh. Saya tambahin Ustaz, mungkin begini beliau. Jadi akadnya pertama itu diiming-imingi jadi setiap 100 juta. Gitu. Diri ini dapatnya 70 juta kan? Nah itu memang tapi malah cuma 18 juta. Yang saya pertanyakan, saya ikut asuransi itu riba namanya. Terlibat Pak. Terlibat? Iya. Terlibat. Pinjamkan juta itu. Ya, tapi karena nggak tahu ya itu dulu pernah dialami oleh para sahabat. Ya sudah, ketika sudah tahu kita tinggalkan. Begitu ya, Masya Allah. Ya. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ampun kesukaan mau hari Jumat Tasu'a, hari Sabtu Asyura. 2 hari, Jumat puasa sama Sabtu. Kamis saya bagi yang mau. Lemah, tapi bagus menyantuni anak yatim ketika itu bagus, teman. Saya teruskan. Nah.
mengamalkan ini berdasarkan dua amalan umum. Bagus ya. Ini bagus. Teruskan.